Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh dengan berita yang tak kalah hangat dan happening. Ada perseteruan Sarwenda dan Ruben Onsu yang semakin memanas. Penasaran seperti apa perseteruan keduanya? Langsung saja, ini dia. Besti, perseteruan Sarwenda dan Ruben Onsu kembali menjadi sorotan publik setelah Sarwenda menggelar konferensi pers soal debt collector yang datang ke rumahnya menagih cicilan mobil atas nama Ruben. Dalam keterangannya, kuasa hukum Sarwenda menyebut bahwa debt collector datang ke rumah Sarwenda menagih cicilan mobil Ruben yang disebut-sebut menunggak. Saat itu memang kejadiannya mengagetkan klien kami karena debt collector ini memang datang ke rumah dan klien kami merasa bahwa memang tidak pernah ada sangkutan hutang gitu loh dengan orang, tapi tiba-tiba didatangi oleh debt collector. Yang mungkin nanti disampaikan cerita kronologisnya. Silakan Kak. Ya, saya tunjukin dulu ya videonya ya. Sorry. Menurut pihak Sarwenda, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kewajiban itu. Terlebih, alamat yang tertera di surat penagihan pun bukan alamat rumah Sarwenda. Mereka memang mencari mantan suami klien kami di situ. Ya. Tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Dan itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami, dan klien kami terganggu sekali gitu. Maksudnya itu urusannya yang bersangkutan, kenapa ke kami. Saya juga sudah komunikasi dengan pihak lawyer ya RSO gitu ya. Kedatangan para penagih dengan nada bicara yang dinilai tidak sopan membuat Sarwenda merasa tertekan nih Besti. Apalagi di rumah ada anak-anak yang ikut merasakan ketegangan. Kuasa hukum Sarwenda menilai situasi ini tidak wajar dan menyebut adanya fitnah karena para penagih diarahkan seolah-olah mobil tersebut berada di rumah Sarwenda. Dan alamatnya pun nggak ada alamat di rumah itu, tapi kenapa bisa sampai ke rumah tempat tinggal klien kami gitu. Lalu ditanyalah ke debt collector, mana iya kata asistennya katanya gitu ya, tapi apa kata siapalah itu katanya ada di rumah ini. Itu yang menurut kami kok jadi kenapa diarahkan ke klien kami gitu. Di klien di rumah itu ada anak kecil, dan itu maaf ya, debt collector itu juga datang menurut saya nadanya nggak baik-baik aja gitu ya. Nadanya sepertinya di akhir-akhir video tuh saya lihat ada penekanan gitu. Nah, jadi itu menurut saya ya jangan sampai terulang lah ya. Saya berharap ini menjadi pelajaran juga gitu ya. Jangan sampai ini kan sudah selesai ya, hubungan mereka sebagai suami istri sudah nggak ada lagi, dan mobil itu pun kalau nggak salah juga dibelinya setelah perceraian ya. Jangan lagi dikaitkan gitu ya, apalagi sampai debt collector datang. Itu anak kecil juga melihat mendengar orang teriak kan, psikologisnya juga pasti terganggu. Sarwenda melalui kuasa hukumnya mengaku khawatir Ruben tak bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya sesuai dalam kesepakatan dan hasil putusan perceraian mereka oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu silam. Kekhawatirannya adalah kenapa sampai nggak bisa sampai ditarik ya kan, karena kan kemudiannya kan karena tidak bisa lunasi gitu ya kan, kenapa sampai datang karena tidak dibayarkan kan. Nah, saya khawatir apa ya, setelah pernikahan perceraian ini kan ada kewajiban kan ya kan, ada kewajiban juga yang sebenarnya masing-masing pihak harus dilakukan ya. Saya khawatir akan berpengaruh ke situ juga. Namun sayang Sarwenda yang ditemui di salah satu acara tak berkomentar sedikit pun nih Besti. Ia memilih bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan terkait perseteruannya dengan sang mantan suami. Ini sedikit aja Ci. Bentar aja, 2 menit aja Ci. Sedikit aja Ci. Konferensi dulu 2 menit aja Ci, 1 menit aja Ci. Bentar ya.
Tak tinggal diam, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya memberikan klarifikasi terkait tudingan cicilan mobil yang disebut menunggak itu. Melalui kuasa hukumnya, Ruben Onsu justru menduga Sarwenda sengaja melakukan preskon guna memperkeruh suasana dan memantik perseteruan mereka semakin memanas. Kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga responnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan-tunggakan atau ada kolektor yang mencari-cari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda. Ruben memang tak memungkiri jika saat ini dirinya memiliki kewajiban untuk membayar cicilan mobil. Tapi bukan berarti ia tak sanggup membayar kewajiban tersebut. Hanya saja pihak Ruben menilai langkah penagihan yang dilakukan pihak debt collector ada kekeliruan nih Besti. Memang ada situasi yang seperti itu dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba. Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Perseteruan semakin memanas ketika pihak Ruben Onsu mengungkap kecurigaan. Menurut mereka, pernyataan Sarwenda terkesan dilebih-lebihkan dan bahkan memicu asumsi liar bahwa Ruben seolah-olah tidak mampu membayar cicilan. Dan parahnya lagi, pihak Ruben menilai Sarwenda mengarahkan opini publik ke isu cicilan mobil menunggak, padahal persoalan sebenarnya jauh lebih besar, yakni Ruben mengaku dihalangi untuk bertemu anak-anaknya di Besti. Karena ada suatu komitmen di mana dalam komitmen itu dikatakan bahwa dalam 1 minggu Ruben memiliki kesempatan 2-3 hari untuk tinggal bersama dengan putrinya. Ini yang sampai hari ini Ruben tidak dapatkan dan masih dia perjuangkan terus. Bahkan untuk mengantar anak pun tidak diizinkan. Tak berhenti sampai di situ, drama berlanjut. Karena pihak Ruben mengungkap kekecewaan lain bahwa Ruben baru mengetahui adanya acara sekolah anak-anak dari pihak luar, bukan dari Sarwenda. Lebih mengejutkan lagi, Sarwenda hadir dalam acara tersebut bersama dengan Giorgino. Sementara Ruben tidak diberitahu sama sekali nih Besti. Sampai ada suatu event kegiatan balet di acara, Ruben itu sudah hadir, bawa bunga. Tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Tidak diinformasikan ternyata. Loh, Ruben ingin cari tahu kenapa kok dia tidak pernah dikasih tahu. Ya, karena dikejar, cari WA ya, cari WA-nya. Nggak pernah ada. Diusut-usut rupanya. Kenapa Ruben patut diduga tidak diinformasikan? Ini dia teman-teman. Rupanya pada waktu momen itu dia ingin bersama dengan seseorang. Inilah yang menjadi kesimpulan Ruben pada waktu. Oh, jangan-jangan patut diduga. Tapi kan tega banget. Ibu menghalang-halangi anaknya bertemu dengan ayahnya atau ayahnya bertemu dengan anak dengan alasan apapun. Even itu alasan karena ada debt collector datang. Even karena memang ada cicilanmu yang belum kau bayar, itu tidak masuk akal. Di tengah kabar Ruben Onsu menunggak bayar cicilan mobil, di sisi lain Sarwenda justru dapat hadiah mobil dari sang mendiang ayahnya. Mobil buat Wenda. Dari papi buat Wenda. Usut punya usut, ternyata sebelum ayahnya berpulang, sudah menitipkan pesan untuk memberikan Sarwenda sebuah mobil sebagai hadiah ulang tahun nih Besti. Jujur kalau ditanya aku sih shock banget, terus terharu banget karena aku sih bener-bener gak tahu kalau misalnya itu punya hadiah buat aku pas ulang tahun aku.
yaitu ya mobil ini. Waktu itu pernah ngobrol-ngobrol sebenarnya sama Yeye, kayak iya ya Pi, kan ayo Papi kan, ya Papi, kayaknya Wenda mau beli satu lagi deh, yang Miva 9 gitu, kayak gede enak deh kalau misalnya buat bawa anak-anak gitu. Dan karena Yeye udah, kebetulan ini 100 harian Yeye, tapi ternyata Mami masih inget dan masih ngejalanin apa yang Yeye udah titipin buat anak-anaknya. Tapi nampaknya perseteruan Ruben Onsu dengan sang mantan istri Sarwenda semakin pelik nih Besti. Akankah keduanya menemukan titik damai demi anak-anak mereka? Atau kisru ini akan terus bergulir di ruang publik? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.